Aku tidak berkata-kata selain apa yang diperintahkan oleh Tuhanku kepada dia bukan Tuhan. Semua yang ada pada diriku adalah pemberian Bapakku. Jelas dia bukan Tuhan. Aku lebih kecil daripada Bapakku yang lebih besar. Jelas Yesus bukan Tuhan. Tapi Anda paksakan menjadi Tuhan. Jadi dua jadinya. Belum lagi Roh Kudus. Jadi mau kayak mana, mau seperti apapun Anda, itu tidak akan pernah bisa lolos. Bahwa Kristen itu suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak, Tuhannya, sembahannya ada tiga. Ya, Al-Quran kalian dengan kitab kami beda. Oke, kitab kalian aja ditulis di Arab, sejarahnya di Arab, dan menjiplak banyak kejadian yang ada di Alkitab, tapi enggak sayangnya enggak terlalu asli. Nama kalian aja di kitab kalian, nabi-nabinya dulu salah, ya kan? Isa aja lahir di pohon korma, Yesus lahir di palungan di Yerusalem. Itu salah satu bukti aja. Nama Abraham aja kalian ganti Ibrahim, ya kan? Jadi kalau mau jiplak itu, kitab itu harus 100% dong. Jangan caplok sana, caplok sini seperti kitab-kitab yang lain. Jadi nggak jelas. Jadi kitab kalian itu amburadul dan ngaco. Jadi umatnya juga bingung. Yang kalian sembah tuh siapa sih? Ya kan? Allah kalian berupa batu atau nabi kalian yang kelakuannya buruk? Boleh nggak kamu tunjukkan kitab kamu yang asli yang mana coba? Yang saya tahu kitab Kristen itu cuma terjemahan. Atau kamu punya kitab aslinya? Coba tunjukkan. Difotoin dong ke sini. Setiap kejadian yang ada di dalam Alkitab yang kalian aku itu adalah nabi Islam semua, kejadiannya merasa seperti kayak di Arab, itu bukan. Nabi yang ada semua kejadian dari Musa segala macam itulah kejadiannya ada di lokasi Israel, dan nabi itu nabi dari Israel. Oke, bukan nabi dari Arab. Hanya nabi Arab lah Muhammad yang hanya dari sana. Loh, itu kitabnya Yahudi kok bisa ada dalam kitabmu? Torah diperuntukkan hanya kepada Bani Israel. Nah, di kitabmu ada terjemahannya. Emang itu untuk Kristen? Ayo, Yesus datang hanya untuk Bani Israel, mengajarkan firman Allah hanya kepada Bani Israel. Loh, kok kalian punya kitab? Itu dari mana? Sudah gitu terjemahan pula tuh. Ayo, gimana ceritanya? Kristen dapat kitab dari mana? Kalian kan cuma dapat kitab dari LAI, lupa ayat Injil. Yang ada cuma ayat buatan sendiri, ya kan? Nah, jadi kalau berbicara itu harus pakai logika yang sehat. Kamu hanya menggunakan terjemahan kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi. Kristen itu nggak punya kitab sendiri. Mereka hanya punya kitab terjemahan. Dari kitabnya Bani Israel, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris. Dari Inggris ke Indonesia. Dari Indonesia dimasukkan lagi ke dalam bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia, salto lagi ke bahasa Inggris, habis itu bahasa Jepang, habis itu pindah lagi ke bahasa Cina, kembali lagi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Amburadul deh. Jadi kitabmu itu hanya terjemahan dari kitabnya orang. Jadi jangan bangga. Kalau Al-Quran yang kamu tanyakan, nah beda. Kamu katakan beda Al-Quran dengan kitabmu. Oh, jelas. Satu firman Tuhan, satu firman hantu. Itu gimana ceritanya kamu mau samakan? Al-Quran itu budaya penyampaiannya adalah lisan, hafalan. Nggak seperti kitabmu. Dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Al-Quran kagak. Beda dong. Al-Quran itu dibudidayakan dengan budaya lisan, hafalan. Rasulullah menghafal, dihafal kemudian didengarkan oleh sahabatnya, sahabatnya menghafalnya. Sahabatnya menghafalnya, kemudian disampaikan kepada tabi'in, tabi'in juga menghafalnya. Seterusnya, sampai kepada umat Islam hari ini. Gitu. Jadi kalau seluruh Al-Quran di muka bumi ini dibakar, dihilangkan, dilenyapkan, nggak masalah. Kenapa? Al-Quran berjalan itu ada jutaan, yaitu para hafiz Quran. Nah sekarang kalau kitabmu yang hanya terjemahan itu dihapuskan, dibakar di muka bumi, kamu akan pelongok.
Tidak ada seorang pun yang menghafal kitabmu. Kenapa? Percuma juga dihafal. Udah setengah mati dihafal, begitu pas hari ini dihafal semua total satu kitab, besok direvisi lagi berubah. Percuma, kasihan yang menghafal. Itu alasannya kenapa kitabmu nggak dihafal. Paham? Intinya bro, Nasrani, Yahudi, dan Sabiin bukanlah orang yang bersedih hati. Itu kata Quran. Quran surat 2 ayat 62 mengatakan Nasrani diselamatkan oleh Tuhan mereka, Yahudi diselamatkan oleh Tuhan mereka, Sabiin diselamatkan oleh Tuhan mereka. Itu kata Quran. Itu aja intinya bro. Jadi bro tidak perlu mempertanyakan Tuhan Nasrani. Karena memang Quran sudah menyatakan Nasrani itu diselamatkan oleh Tuhan mereka, Yahudi diselamatkan oleh Tuhan mereka, Sabi diselamatkan oleh Tuhan mereka, dan mereka bukan orang yang termasuk bersedih hati. Ya, paham ya bro? Nah gini loh, umat terjemahan, gini, apa yang disampaikan oleh Al-Baqarah itu menerangkan tentang Yahudi yang taat kepada kitab Torah ajaran Nabi Musa alaihi salam. Nasara yang dimaksud di situ adalah kaum Hawariyun, pengikut Nabi Isa alaihi salam. Bukan Kristen. Bukan Kristen. Kristen itu bukan pengikut Yesus, bukan pengikut Nabi Isa, bukan. Kristen itu pentuhan Nabi Isa yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus. Kenapa dipalsukan menjadi Yesus? Supaya lidah orang-orang penganut ajaran mitologi Yunani lebih mudah untuk menyebut nama Isa itu. Itu yang perlu kamu paham. Jadi kamu jangan merasa gitu loh, kamu yang dimaksud di ayat itu. Nasara diselamatkan oleh Tuhan mereka, Yahudi diselamatkan oleh Tuhan mereka. Itu disebabkan karena mereka itu menyembah kepada Tuhan yang benar. Mereka taat kepada kitab yang benar, melakukan peribadatan berdasarkan perintah yang dianut, yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka, Nabi Yesus dan juga Nabi Musa. Lalu kemudian muncul pertanyaan bahlul dari umat terjemahan. Loh, Tuhan siapa lagi yang dimaksud oleh Tuhanmu? Nah, itu pertanyaan umat terjemahan. Gitu? Nah, sebelum kamu bertanya itu, saya jawab terlebih dahulu. Maksud daripada kata Rabbukum itu, ya, perkataan kepada Tuhan kalian, Tuhan mereka itu sama ketika saya bercerita kepada seseorang tentang anak saya, tentang diri saya, atau tentang anak saya. Anak saya lulus polisi misalnya, lulus menjadi aparatur negara misalnya. Saya bercerita sama orang itu katakan seperti ini sama saya, anak bapak hebat, baru juga tamat SMA udah bisa lolos akabri. Ya, saya menjawabnya gini, oh itu karena didikan bapaknya pasti, itu karena didikan orang tuanya pasti. Orang tuanya dia itulah yang mengajarkan sehingga anak itu bisa mandiri dan bisa lulus akabri. Nah, yang saya maksud bapaknya itu ya saya sendiri. Yang saya maksud Tuhan mereka itu, yang dimaksud Tuhan mereka itu ya Tuhan Allah itu sendiri. Gitu cara pikirnya. Makanya jangan jadi umat terjemahan. Anda harus masuk kepada esensi Al-Quran supaya Anda paham Al-Quran itu. Jangan sudah modal terjemahan, memahami juga hanya modal terjemahan gitu loh. Ya, udah paham ya? Maaf, saya pernah ketemu Yesus. Oke, saya berjumpa pribadi dengan Yesus. Kenapa? Kalian iri saya bisa ketemu dengan Tuhan saya. Saya dibawa ke neraka, saya dibawa ke surga, dan saya lihat tadi saksian saya apa? Siang tadi saya ceritakan Muhammad ada di dalamnya, dan ada orang-orang besar yang hidupnya berdosa ada di dalam neraka. Dan Muhammad itu mengatakan saya mau sadar bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti mirip pendeta itu yang katakan di YouTube. Dan saya tanya sama Tuhan saya, Yesus, itu siapa Tuhan? Kayaknya saya kenal, itu Nabi Muhammad. Itu bukti loh, saya bawa ke surga, saya damai dengan surga. Karena di dalam surga itu adalah memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan Yesus khotbah. Damai sejahtera, tempatnya enak, berkilat-kilat emas permata.
Setiap apapun kami makan ada di situ. Bukan surganya seks, bukannya 72 bidadari, itu surganya dunia, bro. Saya tidak perlu membantah kibulanmu ya. Cukup saya tunjukkan dalil agar supaya kamu tahu diri bahwa cerita-cerita seperti ini tidak perlu kamu bawa dalam ranah diskusi. Di dalam Matius 24 ayat 23 sampai 26, di situ intinya Yesus mengatakan begini. Lihat, jika ada orang yang berkata kepadamu, saya melihat ada Mesias atau ada Yesus di sini, atau melihat Yesus di sana, jangan kamu percaya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kamu percaya, jangan kau pergi ke situ. Atau orang itu bermimpi dan mengatakan, lihat, Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Di dalam Lukas 17 ayat 23 juga Yesus berpesan, ya, jika ada orang yang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di sana, lihat, Yesus ada di sini, jangan kau percaya, jangan kau ikut dia, jangan kamu ikuti dia. Itu kata Yesus. Dan benar saja. Kenapa saya katakan begitu? Karena imanmu sendiri, kitabmu sendiri mengatakan Yesus itu nanti akan datang kedua kalinya. Nanti. Nah, kalau sekarang Yesus sudah datang kepadamu, berarti ayat Matius 24, 27 dan seterusnya itu bohong dong. Bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya ternyata sudah datang kepadamu. Berarti Yesus yang datang di dalam Matius 24 ayat 27 dan ayat 30 itu bahwa dia akan datang melihat apa? Dia akan datang di atas awan-awan, ya, di langit dengan segala kekuasaannya, itu katanya kedatangan yang kedua. Ayo. Atau di Wahyu 1 ayat 7 bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Ternyata sudah datang yang kedua kalinya ke samamu. Ini yang bohong kamu atau ayat kitabmu atau dua-duanya yang bohong. Jadi nggak usah ngibul lah, ya. Karena kamu ditampar oleh ayat-ayat kitabmu sendiri. Barang siapa yang mengatakan ada Yesus di sana, ada Yesus di sini, jangan kau percaya, jangan kamu ikut. Itu adalah pemimpi-pemimpi palsu. Jadi kalau kau mau ngibul kayak gitu ya di sekolah minggu boleh. Di hadapan saya jangan coba-coba. Jul. Kamu anggap itu orang Kristen itu orang gila, itu maksud kamu, Jul. Kamu kalau bicaranya yang benar, Jul. Di Yohanes 16 ayat 25 itu jelas, itu kan Bapa dan Yesus satu. Gimana sih kamu? Katanya kamu ustadz. Harusnya pencerahan kamu tuh yang jujur. Jangan kamu takia-takia. Ya, Jul ya. Saya sangka kamu pintar, ternyata ada kurangnya juga. Oke lah, Jul ya, dia nggak boleh kamu ngomong gitu. Ya, itu kepercayaan saya dan keyakinan saya, ya. Loh, kamu nggak bisa melarang saya ngomong kayak gitu. Karena yang mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 itu orang gila. Ya toh? Itu orang gila pastinya. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu apa namanya kalau bukan orang gila? Kalau nggak mau dikatakan gila, yang jujur. 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, itu baru orang sehat. Itu orang jujur namanya. Nah, sekarang saya tanya samamu, jujur. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ayo, kita tes. Kamu gila atau tidak? Makanya bro, Tuhan itu dalam etimologinya, dalam pengetahuan, dalam garis besar pengetahuannya apa? Ya, Tuhan itu bahasa apa? Coba kamu cari tahu dulu. Tuhan itu akar katanya itu adalah Tuan, tentang penguasa. Tapi Tuan itu penguasa dalam ruang lingkup yang kecil. Tuhan itu penguasa dalam ruang lingkup yang besar. Itu artinya Tuhan, supaya kamu tahu, ya.
Bawa-bawa etimologi lagi. Semalam kamu lari. Nabi secara etimologi kamu kabur. Sekarang kamu, aduh, sudahlah. Kalau nggak sanggup, lambaikan tangan ke kamera. Intinya, Tuhan kamu itu ada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh. Jadi kamu nggak usah definisi Tuhan secara etimologi. Sebentar saya kabur lagi. Lah itu kan pemahaman kamu. Kamu kan tidak mengerti apa eksistensi. Ya, eksistensi Bapa Roh, Ruah, ya. Bapa itu, Roh Allah itu Roh Kudus. Karena Allah hakikatnya kudus dan suci. Hah? Kamu mau bantah apa, bro? Nah, lalu Roh Kudus, Roh Suci, Roh Allah itu diam di dalam Yesus. Yesus itu, wujud Yesus itu adalah bait, adalah rumah Roh Allah yang kudus dan suci itu. Lah, mana 3-nya? Semuanya menyatu di dalam wujud Yesus, tinggal di dalam Yesus, ya, satu jadi satu, namanya Yesus, ya. Yohanes 17 ayat 6 dan 11, nama Bapa itu adalah Yesus. Apa nubuatannya? Adakah nubuatannya? Ada, banyak. Hasyim menyatakan dirinya Bapa di dalam tanah, ada, banyak. Mau buktinya? Minta. Ngomong kalau mau buktinya, saya bawakan. Ya, jangan nanti di akhir cerita kamu mengatakan saya asumsi, ya. Nggak usah capek-capek nerangin. Ujung-ujungnya juga Tuhanmu 3. Yesus itu, tubuh Yesus itu adalah rumah. Nah, sekarang kamu tuhankan rumah, iya kan? Kamu tuhankan Yesus atau tidak nih? Tuhankan, bukan? Berarti kalau badan Yesus itu kau sebut rumah, berarti kamu menuhankan rumah. Jadi mau asumsi kayak apapun, tetap aja Tuhanmu 3. Bapa itu eksistensinya adalah roh. Oke, terus lalu kemudian masuk ke dalam tubuh Yesus, meminjam tubuh manusia. Terus, apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Bukan, tapi tubuhnya aja yang dipinjam oleh Yesus. Oh gitu, ya. Berarti tubuhnya Yesus tidak dituhankan? Tidak, loh. Buktinya kalian menuhankan Yesus. Berarti rumah, tempat rohnya Tuhanmu itu mengeram, itu juga Tuhan. Andaikan roh Tuhanmu itu juga loncat ke pohon beringinnya juga kau tuhankan. Dan andaikan saja roh Tuhanmu itu masuk ke dalam tubuh tuyul juga kamu tuhankan. Nah, itulah hebatnya Tuhan kamu itu. Itulah hebatnya konsep kamu itu. Konsep yang dibuat-buat dan diimani sendiri. Dibuat sendiri, diimani sendiri. Kan lucu. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Musa pun tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Abraham apalagi. Jadi konsepmu itu adalah konsep yang kau buat sendiri, kau imani sendiri, kau tuhankan sendiri. Katamu, Bapa itu eksistensinya roh. Kemudian masuk ke dalam tubuh Yesus. Nah, yang ketakutan terhadap malaikat ketika datang memberi kekuatan itu siapa? Jasadnya Yesus atau rohnya Yesus? Kan rohnya Yesus yang ketakutan. Berarti bapakmu itu yang ketakutan. Ini Tuhan KW berapa ini? Ya, pendeta kami belajar teologi. Pendeta kami belajar teolog, bukan kayak ustadz kalian, ulama kalian yang asal bisa jadi ustadz, haji, dan ulama. Oke, rata-rata kan kalian begitu. Maaf ya, rata-rata pendeta kami berpendidikan, berwawasan. Makanya setiap pendeta kami itu selalu menang. Kenapa? Karena kami berwawasan. Kami orang pandai. Kami adalah bangsa cangkokan rohani yang Tuhan ciptakan, bangsa yang pandai. Oke, jadi itulah kehebatan kitab kami. Tidak perlu tafsir, tidak perlu hadits. Hadits pun kan suka ada yang hadits yang salah, hadits yang sesat. Kalau misalkan hadis dan tafsir yang aneh-aneh, kenapa kalian pakai? Kenapa kalian ada di hadis itu ditulis? Jadi kontradiksi banget dong antara Quran, hadis, dan tafsir. Oke. Iya, rata-rata pendetamu itu berpendidikan, berwawasan, sampai-sampai 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1.
Jadi malu sama tembok. Lah itu pengertiannya bro. Tuhan itu penguasa. Hah? Tuhan kan jamak. Elohim jamak. Ya, Elohim jamak. Tuhan jamak. Adonai jamak. Elohim jamak. Allah jamak. Ya. Mau minta buktinya? Ngomong kalau mau minta buktinya. Nanti saya bawakan. Ya sudah, akui aja Tuhanmu memang jamak. Kan udah selesai. Ya toh? Hanya butuh kejujuran bahwa Tuhan kalian itu jamak. Udah selesai kan? Jadi nggak usah sampai keluar-keluar gitu. Tuhanku 3. Ya udah gitu aja, akui aja Tuhanmu 3. Ngaku nggak? Apa yang tidak dibahas oleh Quran bagaimana bro? Anda tidak tahu? Apa Anda belum pernah baca Quran? Quran menuduh Kristen itu Tuhannya 3. Ya, tidak ada di dalam Alkitab tertulis Tuhan 3. Tapi Quran lah yang menuduh. Quran yang membangun narasi tersebut. Anda mau menyangkal? Hah? Sejak kapan Anda jadi Islam tidak tahu isi Quran? Apa perlu saya bawakan dalilnya? Buktikan, bukakan mata Anda bahwa Quran menuduh Tuhan Kristen itu 3. Hah? Apa perlu saya buktikan? Bawakan ayatnya dari Quran. Loh, itu bukan menuduh, tetapi menjelaskan bahwa Tuhanmu itu memang 3. Harusnya kamu berterima kasih. Jadi kamu nggak usah emosi, santai aja. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu tidak bohong. Loh, Tuhanmu memang 3 kok. Bapa, Yesus, Roh Kudus. 3 atau 1? 3. Gimana sih? Atau tambah lagi Bang Jul, LAI itu logika akal idiot. Jadi mengimani LAI berarti orang-orang idiot gitu loh Bang Jul. Makanya selain lupa ayat Injil, dia rupanya juga logika akal idiot. Makanya terjemahannya banyak yang ngawur gitu loh Bang Jul. Oh bro, jangan bilang kami umat terjemahan. Justru bro mengais-ngais dari terjemahan Alkitab lain. Nah, kamu ini bagaimana bro? Berbicara tidak pakai kaca. Coba pakai cermin bro. Kamu mau bicara pakai dong cerminnya. Kamu mengatakan kami terjemahan. Loh, kamu mengais-ngais dari terjemahan lain. Ya? Tanpa lain kamu tidak akan mendapati kata Allah di dalam Alkitab. Kamu harus bersyukur. Bukan mencemooh. Ya? Paham ya bro? Jadi kebiasaan kamu itu berdiskusi seperti itu. Umat terjemahan. Ingat loh bro, saya kasih tahu kamu ya. Ya, terjemahan, orang yang menerjemahkan itu pakai pengetahuan, pakai akal, pakai pengetahuan. Ya, tetapi umat cocokologi itu tidak butuh pengetahuan. Ya, buta huruf bisa. Kan modal cocokologi. Paham? Atau saya jelaskan lagi lebih rinci? Nggak usah sakit hati lah disebut sebagai umat terjemahan. Lah memang kalian umat terjemahan, mana sih? Nggak nyadar ya? Kasih amat. Pak, di Alkitab nggak ada tuh 1+1 itu Pak. Yang pakai kita ehad Pak. Ehad itu adalah tunggal artinya Pak. Kalau dia 1, pakai yahid bahasa Ibraninya Pak. Ya, sama kayak Bapak, tauhid. Kenapa agama Bapak nggak pakai wahid? Gitu Pak. Coba Bapak jawab dulu. Itulah arti dari ehad itu, ya. Tunggal artinya. Contoh pisang, satu sisir pisang kita bilang kayak begitu Pak, kalau mengartikannya. Nah, di orang Bapak kenapa nggak pakai wahid, memakai tauhid? Ayo kita diskusikan ini. Mau ehad, mau yahid, mau esa, mau tunggal, apapun ceritanya, faktanya Tuhanmu 3, udah selesai. Sabar aja deh, sabar aja deh. Aja kasih macam adalah kasih tomato ya roh, aja tomato kasih, aja kasih panrasi tomato Lah iya jamak bro. Tapi kami bisa mengidentifikasi mana Tuhan yang benar, mana Allah yang benar. Begitu bro.
Lah kan Anda punya ilmu itu. Anda tidak punya ilmu untuk mengidentifikasi Tuhan mana yang benar, Allah mana yang benar. Anda tidak punya kan? Ya kan? Tidak punya. Loh, Tuhan dan Allah SWT Anda tidak pernah hadir, tidak pernah eksis dalam dunia. Lah Anda tidak punya ilmu untuk mengidentifikasinya. Lah sekarang, dengan cara apa? Dengan metode apa Anda bisa meyakinkan bahwa Tuhan yang Anda percaya itu benar-benar ada? Coba Anda jelaskan kepada saya. Iya, Anda ini lucu ya. Anda mengatakan Tuhan Anda bisa teridentifikasi sehingga Anda mengatakan Tuhan Anda itu 3, jamak, gitu loh. Katanya bisa mengidentifikasi. Coba, apa yang menjadi alasan Anda untuk mengatakan itu ketika Anda mengatakan Bapa itu adalah roh? Bapak bisa melihat roh? Enggak kan? Nah, gimana ceritanya Anda bisa mengidentifikasi Bapak? Anda bisa melihat Roh Kudus? Gimana ceritanya Anda bisa melihat roh? Kalau bisa melihat roh, berarti yang Anda lihat itu bukan roh, tetapi tuyul. Kan gitu. Nah sekarang, bagaimana Anda bertanya, bagaimana Anda bisa mengidentifikasi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Sederhana. Karena adanya alam semesta ini. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Andai saja Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada, maka alam semesta ini pun pasti tidak ada. Kenapa? Karena dirinya saja tidak ada. Gimana mau mencipta? Jadi dengan adanya alam semesta ini, itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Dengan adanya Yesus, bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, ya lihat alam semesta, lihat siang dan malam. Karena tidak mungkin semua itu terjadi oleh karena kuasa Yesus. Nggak mungkin. Nggak mungkin semua itu terjadi karena kuasa roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Nggak mungkin. Karena nggak mungkin semua itu terjadi oleh karena burung merpati. Nggak mungkin. Semua itu terjadi karena adanya esensi yang disembah oleh Yesus yang Bani Israel sebut dengan sebutan YHWH atau Hasem, dan dia adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Paham nggak? Pak Peter mau nggak H2H sama Pak Jul? Berdua saya pindahin. Mau nggak ikut saya? Di sini kan rame. Mau nggak? Gini Han, udah malas saya, udah berapa kali pertanyaan saya nggak dijawabnya. Udahlah, saya juga udah nggak niat lagi lah. Bisanya yang mencela-celah. Kita kan diskusi sama yang baik. Kita hanya diskusi. Saya sangka dia berilmu, ternyata tidak berilmu, hanya bisanya ngolok-ngolok. Saya nggak suka kalau ngolok-ngolok gitu. Saya mau tukar diskusi dan belajar. Kan saya tanya, dia nggak pernah mau jawab. Ya lain kali aja kali Han ya. Ya Han ya. Oke Handi, thank you ya Han ya. Kalau mau ayo, itu ada orangnya tuh. Mau nggak? Nggak usah banyak ngeles dulu Pak Peter. Mau nggak? Kalau mau saya pindahin berdua. Enggak lah Han. Udah enak gua ya. Oh, enak apa ya? Takut ilmunya habis Pak Peter. Sama gua aja Pak Peter kabur-kaburan. Apalagi Ustadz Jul. Gimana sih Pak Peter? Saya tidak mengatakan Tuhan saya jamak. Ya, tapi kata Tuhan itu jamak. Bedakan bro. Saya tidak mengatakan Tuhan saya itu jamak. Kamu ini mau mempelintir, jagonya mau melintir ya bro. Saya tidak pernah berkata seperti itu. Tapi saya berkata Tuhan itu jamak. Tuhan itu jamak. Bukan Tuhan saya jamak. Bukan. Tuhan itu jamak, artinya kata Tuhan, kalimat Tuhan itu jamak, bukan pribadi. Kalimat Allah itu jamak, bukan pribadi. Itu yang benar bro, jangan pelintir kalimat saya ya.
Yang kan dari awal saya udah sebutkan tadi, Tuhan itu bisa disebut sebagai Elohim jamak. Ada Tuhannya Buddha, Tuhannya Hindu, Tuhannya Katolik, Tuhannya Kristen, dan seterusnya. Jamak memang. Tapi Tuhanmu, ya, secara pribadi itu jamak. Ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Ya toh? Belum lagi kalau Anda membaca Wahyu 5 ayat 6. Itulah ketujuh roh Bapa yang diutus ke bumi. Nah, tujuh. Dan Tuhanmu itu adalah roh. Dan ada 7 roh. Itu jamak. Ayo. Jadi kalau kita mau jujuran, menurut kitab Wahyu, Tuhanmu itu ada 7 berupa roh. Ditambah Yesus 8. Ditambah Roh Kudus, ayo, 9. Ditambah Bapa 10. Jadi memang kalau Tuhanmu itu ikut perang, itu bisa satu kompi. Jadi kamu mau larikan kemanapun, tetap aja Kristen itu menuhankan banyak Tuhan. Gitu loh. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, 7 roh Tuhan. Wis, mantap sekali. Sekalian aja bikin ini grup bola. Lah itu kan pemahaman kamu, bro. Makanya saya ngomong kepada Anda, ya, dogma, doktrin Quran jangan kamu bawa ketika mau membuat soalan tentang Alkitab. Ketika kamu mempertanyakan Alkitab, jangan kamu pakai doktrin Al-Quran. Lah sudah saya ngomong ulang-ulang kali. Mau mempertanyakan, mau membuat soalan tentang Alkitab, jangan pakai ukuran Quran. Nggak akan nyambung. Bagaikan bumi dan langit bedanya, bro. Kalau Anda mau bahas Alkitab, ya Alkitab. Kalau kau mau bahas Quran, ya ayo kita bahas Quran. Begitu. Jangan dicampur baurkan, bro. Nggak akan connect. Ya. Satu kali saya kasih ayatnya itu langsung telak. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 telak. Anda tidak pasti bisa bangun. Loh, gimana itu pemahaman saya kitabmu yang mengatakan seperti itu? Konsep imanmu yang menolaknya, tapi pada faktanya seperti itu. Wahyu 5 ayat 7. Ya. Orang yang menulis kitab mimpi yang belakangan sampulnya disebut kitab Wahyu di Pulau Patmos, itu melihat roh Tuhannya Kristen berupa roh-roh binatang, ada yang bertanduk 7, bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Bapa yang diutus ke bumi. Nah, paham nggak? Arti 7 itu apa? 1 ya? 7 yang kemudian berubah menjadi 7 jemaat mula-mula. Itu cuma analog, itu hanya asumsi belaka. Faktanya berbentuk roh-roh. Berbentuk 7 roh. Belum lagi Yesus, belum lagi Bapa, belum lagi Roh Kudus. Ya 10. Kurang 2. Bisa jadi tim kesebelasan, kurang 1 gitu loh. Nanti biar saya jadi cadangan. Pasti dia akan menjawab, Musa bisa menjadi seperti Elohim. Jadi Musa itu seperti halnya Yesus. Yesus bisa menjadi seperti Elohim. Padahal Musa itu hanya utusan Allah. Dan Yesus juga pasti hanya utusan Allah dan ciptaan Allah. Itu sudah ditanamkan di dalam benak Muslim, sehingga mereka tidak bisa mengerti mana Elohim yang ada, yang tertera di dalam Alkitab, di dalam pemahaman orang Judaism. Itu harus dipahami oleh mereka yang mau beriman kepada Alkitab. Dalam pemahaman orang Judaism, Yesus itu adalah makhluk najis yang direbus di atas tinja, mendidih di dalam neraka. Jadi tidak perlu sembunyi di balik nama Judaism. Yesus itu memang utusan berdasarkan ajaran Yesus. Kalau kemudian ada yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah ajaran tuyul yang Yesus tidak pernah ajarkan. Kamu ini berbicara mengenai Talmud Gittin 5b. Di situ dikatakan bahwa Yesus direbus di dalam neraka. Tapi kamu tidak sadar, kamu tidak bisa mengerti Yesus mana yang terjadi pada saat itu. Karena di dalam traktat orang Yahudi tidak pernah dikatakan Yesus bin Yosef atau Yesus anak Daud itu pernah dicela orang-orang Yahudi. Kamu berarti belum paham. Banyak lagi kamu harus mempelajari tentang Talmud. Karena Talmud tidak pernah menceritakan tentang Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab. Yang kamu ceritakan itu bahwa Yesus direbus dalam air tinja, itu adalah Yesus
tahun 250 sebelum Masehi. Kamu banyak belajar, kamu harus banyak membaca buku agar kamu pintar, ya. Ya, ini adalah cara Anda untuk berkelit dan menyembunyikan identitas Yesus dalam kitab Talmudnya orang Yahudi. Memang kita tahu, orang-orang yang pernah belajar tentang kitab ini mengetahui bahwa bagian-bagian Talmud itu terdiri dari 6 bagian submateri yang merupakan pokok inti dari pembahasan Talmud itu sendiri. Misalnya Kodasim, Tohoroh, lalu kemudian ada Nezikim, Najim, Mot, dan juga Siraim. Tapi di antara 6 bab ini, yang perlu saudara pahami di situ, ketika Talmud menyebut Yesus Kristus dengan sebutan Otoich atau Dutchman, maka yang dimaksud di sini adalah seseorang anak, yang mana anak itu adalah sebagai seorang yang diikuti oleh orang Kristen, di mana ajaran-ajarannya disebut sebagai ajaran palsu atau abodazarah. Jadi kamu mau seperti apapun mengatakan bahwa bukan Yesus yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus, lalu Yesus yang mana lagi yang dimaksud oleh Talmud dengan sebutan abodazarah itu? Ya. Jadi Anda harus punya kesimpulan yang jelas bahwa Yesus yang Anda sembah itu adalah Yesus yang diceritakan di dalam kitab Talmud. Itu yang perlu Anda pahami, ya, supaya Anda bisa juga sadar bahwa ketika Talmud menyebut nama Stada, itu merujuk kepada Maria. Dan itu pun disebut sebagai pezina, disebut sebagai pelacur. Nah, ini yang lucu ketika Anda punya keberanian untuk membahas ini. Itu berarti Anda sudah memiliki ketebalan wajah yang sangat luar biasa. Kamu boleh tanya kepada orang Yahudi. Di sini tadinya ada orang Yahudi. Ada saya pernah melihat beberapa orang Yahudi, dan saya bertanya langsung dengan dia mengenai Talmud Kitab 5b, di mana dikatakan bahwa di situ Yesus direbus di dalam air tinja yang panas. Itu bukanlah Yesus di dalam kitab orang Kristen. Karena Yesus di dalam kitab orang Kristen tidak pernah direbus di dalam air tinja panas. Itu dikatakan adalah Yesus Nasori. Yesus Nasori itu pernah hidup pada zaman 250 tahun, 250 sebelum Masehi. Dia adalah seorang penyihir. Guru dia juga bernama Yesus. Jadi ada 2 Yesus pada saat itu. Jadi Yesus Nasori ini memang pernah menjadi bahan ejekan bagi orang Yahudi, karena dia sudah menyesatkan orang-orang dengan ajaran palsu. Dia itu seorang penyihir. Makanya dia dikatakan di dalam Talmud bahwa dia dihukum di dalam air tinja yang panas. Itu semua ada dalam traktat Yahudi. Jadi kamu tidak bisa berkelit bahwa itu maksudnya adalah Yesus Kristus. Itu adalah kebohongan. Kamu jangan mencoba membohongi orang, karena saya tahu mana Talmud yang bisa dipercaya dan mana omonganmu yang tidak bisa dipercaya. Saya ulangi. Kamu harus banyak belajar bagaimana kemudian critical history yang ditutupi, yang selama ini tidak terungkap tentang kebenaran akan hujatan Talmud terhadap Tuhanmu. Bagaimana kemudian Kaisar Justinus pada tahun 533, apa yang dia lakukan? Jelas memproklamirkan pelarangan terhadap penyebaran buku-buku Talmud, khususnya di wilayah Romawi. Lalu kemudian pada abad ke-15, Sri Paus Gregorius, ya, itu jelas mengutuk keras buku-buku Talmud karena berisi segala bentuk kekejian dan penghinaan terhadap kebesaran kekristenan. Itu nggak bisa kamu tutupin. Bagaimana kemudian Paus Innocentius, ya, memerintahkan supaya dibakar semua buku-buku Talmud, karena buku-buku itu menyebarkan banyak, dikatakan buku-buku itu mengajarkan banyak bid'ah-bid'ah yang sangat membahayakan terhadap tubuh Kristen. Ayo, kenapa kemudian agama Kristen yang sudah membaca Talmud begitu benci terhadap Islam, sementara mereka tahu bahwa isi daripada Talmud itu justru adalah menghujat Tuhan mereka. Di dalam Al-Quran justru memuliakan Tuhan mereka. Jadi saudara tidak bisa memungkiri
bahwa Anda mengatakan Yesus yang dimaksud di situ adalah Yesus yang tukang sihir, Yesus yang dimaksud di situ adalah Yesus yang melakukan ini dan melakukan itu. Memang Yesus itu bermujizat nyata di hadapan orang-orang Yahudi. Tetapi mereka tidak menerima Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Sehebat apapun yang dilakukan oleh Yesus, mereka hanya menuduhnya sebagai tukang sihir. Ya, makanya Anda ini masih perlu belajar gitu loh. Dalam 6 kitab yang saya maksudkan tadi, diantaranya adalah Tohoroh. Ini kemudian dibagi dalam bentuk buku-buku atau risalah-risalah yang disebut Masikoh. Nah, buku-buku Masikoh ini kemudian itu dibagi di dalam beberapa bab yang mana kemudian disebut orang Yahudi itu dengan sebutan perakim. Nah, ini juga terbagi-bagi buku ini. Makanya kalau kita sekarang ke Gramedia mencari buku-buku ini, baik itu Zeraim, Mot, Nashim, Nesekim, Kodasim, atau Tohara, itu tidak akan pernah kita bisa temukan. Meskipun buku-buku ini ada yang terdiri dari 11 buku, ada 12 buku, ada 7 buku, ada 10 buku, dan seterusnya. Tetapi kita tidak akan pernah mampu menemukan. Di samping buku ini paling mahal, buku ini juga diharamkan oleh agama Kristen. Terutama pembesar-pembesar Kristen untuk diedarkan. Kenapa? Karena buku ini menghujam jantung pertahanan agama Kristen. Itu yang perlu Anda paham. Jadi kalau Anda mengatakan itu bukan Yesus yang kami sembah, tapi Yesus lain. Oh, kamu boleh ngibul di tempatmu, tapi di hadapan saya jangan coba-coba. Ayo silakan, siapa yang tadi ini pendatang baru menurut saya ya. Kelihatannya sedikit ada kualitas. Silakan, jangan ngetik. Jangan kembali ke kelas anak-anak. Silakan. Biar saya jelaskan kepada Anda ya. Bagaimana Anda bisa mengenal sembahan Anda dalam pandangan perspektif Yudaism. Ayo, gunakan VN. Nggak usah takut. Saya orangnya itu sangat bijak. Mengajarkan Anda supaya Anda itu bisa sehat, tidak menyembah manusia yang dihujat dari asal-usulnya. Silakan. Saya tuh pinginnya ya, ada perwakilan Kristen yang berbobot gitu loh, yang berkelas, gitu ya kan. Jangan udah bertahun-tahun yang hanya kayak si Ferdi, siapa Adrion, Victor, Luka Tambunan, Saifudin Abraham. Jangan yang kayak gitu-gitulah. Tampilkan lulusan terbaik yang kalian punya gitu ya kan. Kita berdiskusi, mau bahas Talmud boleh, mau bahas Al-Quran boleh, mau bahas Bible boleh. Nah, gitu. Jadi jangan lari-larian. Nih ada yang muncul, katanya relawan. Kok kayak relawan nasi dos? Ya udahlah. Kalau memang kalian udah nggak mau ya berdiskusi, kalau memang nggak sanggup lagi ya sudahlah. Yang pastinya, kalau misalnya nanti masih ada yang ingin berdiskusi dengan saya, tolong yang ada ilmu gitu. Jangan yang kayak Victor inilah, kayak Herdi, kayak siapa? Lamsenio Baho, Ferguson. Jangan yang kayak gitu-gitu. Ya, yang betul-betul berilmu gitu. Kan kasihan. Penyimak-penyimak lainnya kan kasihan. Nah, kalau udah kayak gini, dari siapa tadi yang awal? Victor. Kemudian ada lagi pendatang baru, pendeta baru, kemudian muncul lagi relawan. Tapi kalau udah kayak gini pada kabur semua, gimana coba? Ya sudahlah kalau gitu, ya. Karena nggak ada lagi yang mau berdiskusi dengan saya istirahat dulu. Salam satu Tuhan. Pesan saya kepada kalian, ikuti ajaran Yesus, menyembah hanya kepada Allah dan tidak menduakannya dengan apapun, termasuk dengan kepada Yesus. Salam satu Tuhan. Sulkifli Emabas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.